Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di TIF Channel ya. Pada kali ini pertemuan keempat mata kuliah teknik produksi film. Dimana pada materi ini tentang membahas ada apa aja sih dalam mulai memproduksi film itu, unsurnya apa saja dan ada siapa aja di dalam ketika ingin membuat film. Yang pertama unsur-unsur film ya. Unsur-unsur film dimana yang pertama ada naratif. Naratif ini mencangkup lokasi, tokoh, masalah, konflik, dan waktu. Yang mana naratif ini suatu rangkaian peristiwa yang berhubungan satu sama lain dan terikat oleh logika, sebab akibat atau kausalitas yang terjadi dalam suatu ruangan dan waktu. Satu ruang dan waktu. Itu unsur pertama pada film, itu unsur naratif. Kemudian ada unsur sinematik. Nah, apa aja sih yang dimaksud unsur sinematik itu? Yang pertama, aspek teknis dalam produksi film. Maksudnya itu adalah sinematik itu adalah aspek teknisnya dalam sebuah film. Yang pertama ada mise-en-scène, yakni segala hal yang berada di depan kamera memiliki 4 elemen pokok. Nah, jadi mise-en-scène ini memiliki 4 elemen pokok ya. Yang pertama setting atau latar. Yang kemudian ada pencahayaan maupun kemudian yang tadi kan pertama ada setting atau latar, kemudian ada cahaya, kemudian yang kedua itu cahaya ya. Yang ketiga ada custom atau kostumnya yang dipakainya, yaitu make up, maupun yang terakhir tuh yang keempat ada pemain. Nah, kalau nggak ada pemain ya siapa yang mau memerankan gitu. Kemudian ada dari unsur sinematik ini ada sinematografi ya, yang mana perlakuan terhadap kamera dan filmnya serta hubungan kamera dengan objeknya itu diambil kemudian di editing. Nah, editing ini adalah transisi sebuah gambar ke gambar lainnya. Nah, biasanya sinematografi itu mengambil gambar pertamanya wide shoot. Nah, kemudian yang keduanya agak close up. Nah, itu kan potong-potong, nggak langsung ketika udah wide shoot langsung di close up, dipotong dulu biasanya. Nah, kemudian di editing itu disatukan antara gambar satu dengan gambar yang lainnya. Kemudian ada editing suara. Nah, ini adalah langkah terakhir ya. Maksudnya kalau misalkan nggak diedit nggak bakal bisa jadi film, hanya menjadi video biasa gitu. Dan suaranya pun bakal diedit lagi, apakah jernih atau tidak, agar kelihatan mulus gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Editing dan suara ini merupakan tahapan terpenting dalam proses akhir dari sebuah produksi film. Nah, tentu jelas dari pemaparan pemateri itu menjelaskan bahwa editing itu adalah tahapan terpenting dalam akhir ya sebuah produksi film. Nah, kemudian ada divisi pembuatan film. Nah, pada divisi pembuatan film ini yang pertama ada produser film. Nah, produser film ini adalah seorang sineas profesional yang membuat film, memiliki wewenang dan tanggung jawab secara manajemen. Nah, jadi produser ini menanggung jawab semua dalam pembuatan film. Itu produser. Kemudian ada produser pelaksana. Nah, produser pelaksana ini adalah tangan kanan produser inti ya untuk urusan teknis. Jadi produser pelaksana ini tangan kanan dari produser inti untuk pelaksanaan teknis. Nanti entah di lapangan maupun nanti bisa jadi aja ada sponsor yang masuk gitu. Kemudian ada manajemen produksi. Nah, manajemen produksi ini bekerja di bawah supervisi produser pelaksana. Ia juga memastikan krunya apakah dalam kondisi baik maupun peralatan yang digunakannya apakah itu dalam kondisi baik. Kalau misalkan krunya tidak sehat,
nanti misalkan ada kru yang sehat, misalkan kurang sehat, kru yang kurang sehat, dan dia juga udah memegang sebuah amanat di bagian yang mengambil gambar atau kameramennya, dia kurang sehat, yang ada susah nanti, dia bakal sakit di tengah jalan dalam produksi film. Dia sakit, nah siapa yang menggantikan? Tapi di situ juga butuh asisten kameramennya juga, karena buat membantu kameranya membantu kru kamera intinya. Biasanya setahu saya gitu, ada kru pengganti ataupun cadangan lah untuk memegang kamera atau pada produksi film ini. Dan peralatannya juga dalam kondisi baik. Nah, peralatan yang digunakan juga harus benar-benar bagus dan apa ya, kondisinya baik. Kalau misalkan kameranya sedikit rusak gitu, maksudnya fungsi zoomnya tidak berguna maupun ya kurang baik lah kondisinya, ya itu bakal menghambat pada pembuatan produksi filmnya. Itu tugas manajemen produksi untuk mengecek apakah krunya dalam kondisi baik maupun peralatannya dalam kondisi baik. Kemudian ada akuntan produksi. Nah, akuntan produksinya sama seperti halnya bendahara ya, yang mana ya ini memantau atau mengelola perputaran kas dalam satu produksi seperti halnya bendahara. Nah, dia itu sama seperti hal bendahara, jadi ya dia yang mengatur, butuh kopi gitu, ntar jam siang makan, nah dia yang ngeluarin uangnya. Dan dia juga misalkan kita butuh alat ini, nyewa di sini dengan harganya segini, nah dia yang mengelolanya lah intinya. Dan kemudian setelah ada akuntan produksi, ada manajer lokasi. Nah, manajer lokasi ini adalah yang bertugas mencari lokasi atas perintah dari sutradara. Ya, nanti sutradara di depan. Jadi, manajer lokasi ini misalnya sutradara cari tempat yang sekiranya cocok di pantai untuk menggunakan film. Nah, manajer lokasi ini yang bertugas untuk mencari titik pantai yang benar-benar bagus untuk diambil gambarnya. Kemudian selanjutnya ada asisten produksi. Nah, asisten produksi ini membantu tim produksi secara generik. Kemudian ada sutradara. Nah, sutradara ini penanggung jawab atau kreatif utama dalam sebuah produksi film ya, yang mana dia ini berkontribusi di segala aspek, baik dari plot sampai alur cerita, memilih peran maupun memilih kru utama, dan dia juga mencari lokasi yang benar-benar pas dengan ceritanya tersebut, titiknya di mana aja gitu. Untuk misalkan untuk di pantai nih, ini mah cocoknya di pantai, tolong manajer lokasi carikan pantai yang cocok. Nah, ntar sutradara yang tanggung jawab itu, tanggung jawab penuh atas tanggung jawab penuh kreatif utama dalam sebuah pembuatan sebuah produksi film. Kemudian yang terakhir ada penulis. Nah, penulis ini posisinya harus sama dengan sutradara. Dia yang mengembangkan cerita dari coretan hingga menjadi naskah. Nah, pentingnya itu penulis, karena ya kalau misalkan sebuah film mau produksi film gak ada penulis, ya maksudnya gimana, itu bukan film ya, namanya saja semaunya dia pengen membuat film gitu ya. Ini itu saja pembahasan pada kali ini, kita cukupkan. Sampai bertemu di lain waktu di minggu depan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Channel.